Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menunjukkan sebuah aplikasi yang saya buat sendiri tapi dengan menggunakan AI. Jadi aplikasi ini saya bangun, saya buat full menggunakan Gemini AI. Tidak ada yang namanya ahli coding, ahli programmer ya. Apa aplikasinya? Mungkin Bapak Ibu pernah membuat sebuah surat ya, kemudian di dalam surat itu ada yang namanya nomor surat. Nah, saya membuat aplikasi ini untuk saya gunakan pada lembaga saya di SD. Jadi nanti adalah aplikasi yang memanage atau mengadministrasi yang namanya register nomor surat. Langsung saja saya tunjukkan aplikasinya ya. Akan saya buka dulu pakai Google Chrome saja ya. Oke, kemudian kita masuk dulu. Karena aplikasinya ini sudah saya online kan, jadi saya akan buka langsung secara online. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi. Aplikasi ini saya namakan SIASKA, yaitu adalah Sistem Administrasi Surat Keluar. Tampilan awal adalah menu login. Nah, di sini saya akan login terlebih dahulu menggunakan akun yang sudah saya buat. Oke, langsung masuk. Nah, di bagian tampilan ini, tampilan dashboard, kita akan disuguhkan oleh beberapa nomor-nomor surat dan jenis surat yang sudah pernah dibuat. Nah, kalau kita filter di sini ada filter data surat ya. Di sini ada beberapa filter mulai dari cetak nomor surat saja, kemudian ada SK GTT non-ASN, SK pembagian tugas mengajar, kemudian SK suket intensif non-ASN, kemudian ada suket PIP, suket melaksanakan mengajar, surat kuasa TNT Bus, surat mutasi keluar, mutasi masuk, surat tugas, kemudian ada surat aktif untuk guru-guru non-ASN yang sudah TPG, kemudian ada surat aktif siswa, kemudian ada undangan yang bisa dipakai untuk umum, kemudian juga ada surat undangan komite untuk pos komite saja, dan ada juga surat undangan untuk wali murid. Nah, ini kondisi surat ini sesuai dengan kondisi yang ada di kabupaten kami. Karena saya ada di domisili di Kabupaten Kediri, jadi ini surat-surat ini yang sering digunakan di wilayah Kabupaten Kediri. Nah, oke, langsung saja ya. Di sini ketika saya akan memfilter, maka akan muncul surat-surat khusus yang sudah dibuat beserta nomornya. Nah, akan saya tunjukkan salah satu contoh bagaimana membuat suratnya ya. Kita langsung saja klik buat surat di sini. Surat baru, kemudian di sini kita pilih jenis surat. Nah, ada beberapa jenis surat yang sudah saya jelaskan ya. Misalnya, kita tidak membutuhkan surat, tapi kita hanya butuh nomor. Kita juga bisa mencetak nomornya saja. Di sini di atas. Nah, ini akan saya tunjukkan nanti ya. Saya akan mencoba mencetak surat. Misalnya adalah surat, coba sebentar. Kita ke surat yang tidak banyak datanya saja, yaitu sebentar saya cari dulu. Mungkin surat tugas saja ya. Ini surat tugas saja. Oke, surat tugas, dan di sini juga sudah muncul nomor kode suratnya sesuai dengan panduan yang sudah ada di Kabupaten Kediri. Jadi ini tidak asal ya, ada panduannya. Kemudian di sini kita ketik nama pegawainya. Misalnya yang bertugas keluar siapa? Saya akan ketik nama saya saja. Kemudian NIP-nya, jadi NIP pegawainya ya. Setelah itu jabatannya sebagai apa, guru kelas atau apa ya. Kemudian dasar suratnya apa? Misalnya berdasarkan surat edaran Dinas Kap Kediri
nomor 412.56.1. Ini nomornya saya asal ya, ini contoh saja. Jadi berdasarkan edaran apa, misalkan ini, nah juga bisa ditulis ya, tentang workshop digitalisasi pembelajaran, misalnya begini. Nah kemudian nama kegiatannya apa, misalnya workshop digitalisasi. Lalu harinya kapan? Seandainya harinya lebih dari 1 hari, bisa kita tulis langsung ya, misalnya Selasa sampai Kamis misalnya. Kemudian tanggalnya berapa, misalnya kita cari tanggal Selasa sampai Kamis, misalnya tanggal 2 atau tanggal ini aja ya, tanggal 23 sampai 25, misalkan begini, 23 sampai 25 Desember. Ini sebagai contoh saja ini ya. Kemudian jamnya jam berapa, misalnya pukul 7.00 sampai selesai, begini misalnya. Nah, kemudian lokasi di mana, misalnya Aula Dinas Kap Kediri. Terus tanggal surat ini dikeluarkan kapan, surat tugas ini. Nah, jadi berarti sebelum tanggal ini ya, sebelum tanggal pelaksanaan, atau mungkin pas tanggal pertama pelaksanaan, misalnya 23 gini. Terus kita simpan datanya, kalau sudah jadi semua kita simpan. Nah setelah tersimpan, maka kita akan diarahkan kembali ke dashboard utama, dan di bagian atas pasti akan terisi surat tugas ya. Di sini ya, surat tugas beserta nomor suratnya sudah keluar secara otomatis. Ini tidak usah kita bingung nomor urutnya, karena akan terregistrasi secara otomatis secara urut ya. Nah kemudian bisa kita cetak langsung di bagian sini, menu print ya, ini cetak print. Nah surat tugasnya sudah keluar ya, beserta nomornya, kemudian data-datanya yang tadi kita isi ya, berdasarkan ini, kemudian seterusnya dengan ini kepala 1 dan seterusnya ini. Nah ini tinggal kita cetak ya, kita cetak di kertas, kemudian kita tinggal tanda tangan. Jadi kita tidak perlu mengetik kembali atau mungkin mencari operator atau apa, kita bisa mencetak sendiri. Nah ini adalah salah satu contoh ketika kita ingin membuat suratnya. Coba kita kembali lagi ke dashboard ya. Nah di dalam sini ketika ini misalkan salah ya, misalkan tadi salah, kalimatnya salah, kita hapus ya, misalnya kita hapus, karena di sini diperhatikan ada nomornya, urutnya 18 ya. Nah kalau kita hapus, dia tidak akan ke 19 ya, tapi 18-nya hilang. Nanti kalau dibuat surat lagi, otomatis nomornya tetap 18 lagi, tidak hilang ya. Jadi tetap urut sesuai urutan. Nah ini kalau kita membuat surat yang di sini tadi ada pilihan suratnya, atau kita membutuhkan print out-nya juga ya, print out-nya juga. Namun ketika kita tidak membutuhkan print out, hanya butuh nomor surat, kita juga bisa memakai fitur cetak nomor surat saja ini. Nah, kemudian kita pilih kodenya, kode apa yang mau dipakai ya, misalkan kode keuangan ini. Kemudian langsung saja kita simpan. Nah nanti di sini juga sudah muncul cetak nomor surat saja ini, dan urutannya juga 19, karena tadi kan sudah 18, jadi ini 19. Jadi ini sudah sesuai urutan. Nah di sini kita bisa langsung salin. Nah, salin, nah, bisa tempel ke surat yang kita buat manual, mungkin di Microsoft Word atau apa. Nah ini adalah salah satu aplikasi yang full dan saya buat di Gemini AI. Tidak ada yang namanya coding-coding ya, semuanya full di Gemini AI. Nah ini adalah manfaat dari kecanggihan dari teknologi. Nah ini bisa kita manfaatkan, dan surat-surat ini sudah terregister secara otomatis, jadi tidak akan hilang ya. Mungkin mencari surat yang beberapa bulan ke belakang, nanti bisa kita searching saja di sini ya, mungkin golongan surat cetak saja ini. Nah ini muncul semua di sini. Nah itu aplikasi dari si Aska. Kalau selesai bisa kita logout atau keluar. Nah, seperti ini ya. Nah, jika Bapak Ibu ingin
atau mungkin membutuhkan aplikasi semacam ini, silakan bisa kontak saya ya, nanti bisa saya bantu. Demikian penjelasan aplikasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.